sama, tapi ada juga yang berubah. Jadi harus update. Perpajakan. Ada yang suka perpajakan. Berapa persen? 20%. Oh, di sini 15%, bukan 20. Jadi kalau kan pihak perpajakan sama pihak perusahaan kan hitungnya sendiri-sendiri ya. Tapi kan kita juga harus melaporkan ke pajak. Kantor pajak itu kan pasti ada pelaporan setiap tahun. Setiap tanggal deadline-nya 31 Maret kalau nggak salah. Ya, pajak penghasilan kan. Pasti setor SPT. Nah, penghitungan dari pajak sama perusahaan itu bisa beda. Kalau misalnya kurang, ya penghasilan menurut peraturan pajak, andai kata lebih kecil dari pajak penghasilan yang menurut kita catat. Misalnya, kalau menurut aturan pajak 30.000, tapi kalau menurut catatan akuntansi kita 36.000. Nah, pajak penghasilannya berarti begini. Pajak penghasilannya debit, utangnya 30.000. Ini yang harus kita bayar itu yang sesuai dengan peraturan pajak, yang fiskal. Jadi yang kita bayar itu harus sesuai sama yang pajak penghasilan menurut peraturan pajak. Oke. Tadi yang harus kita bayar yang menurut apa? Menurut aturan pajak. Oke. Kalau misalnya ada perbedaan antara peraturan pajak sama perhitungan akuntansi, yang harus kita bayar itu sesuai dengan peraturan pajak. Makanya di sini bisa dilihat utang pajak penghasilannya cuma 30.000. Ini yang menurut apa? Jadi ini nanti yang harus kita bayar. Terus di sini pajak penghasilannya 36.000 sama 6.000 sisanya selisih antara 36 itu sama 30 itu namanya penangguhan PPh. Itu dicatat 6.000. Oke, andai kata nanti kita bayar pajak penghasilan, berarti utang pajak penghasilannya di debit, kreditnya apa? Kalau kita bayar pajak penghasilan, ini kan kita punya utang 30.000, kita bayar utangnya. Utang pajak penghasilan pada kreditnya apa? Kita bayar loh ya. Iya. Jangan lupa kalau bayar itu pasti temennya kas. Penangguhannya nggak usah diapa-apain, sudah cuman untuk pencatatan aja. Nominalnya tetap berubah yang seperti pajak penghasilan 30. Kalau yang apa? Enggak, utangnya tetap 30. Kita cuman berdasarkan utang itu aja. Itu kan berdasarkan yang pencatatan dari peraturan pajak 30.000. Itu yang terhutang, itu yang harus kita bayar. Jadi kalau kita melunasi ya cuman utang pada kas. Jadi kita cuman melunasi 30.000. Yang 6.000 nggak usah dihiraukan. Utang pajak 30, pada kas 30. Itu kalau kita melunasi utang. Oke? Paham ya? Sekarang kalau kebalikannya, andai kata peraturan pajak lebih tinggi daripada catatan akuntansi kita, dibalik penangguhan utangnya di sini. Ini namanya penangguhan utang. Kalau tadi namanya penangguhan PPh, tapi kalau sekarang penangguhan utang. Jadi 15.000 yang tidak kita catat, yang perhitungan kita kurang 15.000 itu namanya penangguhan utang PPh. Kalau tadi yang kita kelebihan mencatat 6.000 itu namanya penangguhan PPh. Itu bedanya. Tapi nanti andai kata kita bayar, ya sudah tetap ini utang pajak. Utang pajak pada kas itu tetap 75.000. Itu yang wajib kita bayar itu yang namanya utang pajak penghasilan. Andai kata kelebihan atau kekurangan yang kita menghitung, itu namanya penangguhan. Kalau kelebihan cuman penanggungan PPh, tapi kalau kekurangan penangguhan utang PPh, itu bedanya. Kalau kurang penangguhan Ya, tapi kalau penangguhan utang di debit, kalau penanggungan PPh di kredit. Nanti kalau utang pajak penghasilan yang 75.000 harus dibayar, jadi ini gimana? Berarti utang pajak penghasilan 75.000, kas 75.000. Yang
Berarti utang pajak penghasilan 75.000, kas 75.000. Yang harus kita bayar itu yang namanya utang pajak penghasilan. Itu yang harus kita bayar. Sama kayak yang tadi di sebelumnya. 60 ini kan pajak penghasilan yang kita hitung. 60.000 ini pajak penghasilan yang kita hitung menurut perhitungan akuntansi kita. Itu 60.000, makanya kita masukkan pajak penghasilan. Tapi ternyata setelah kita cocokkan sama menurut peraturan pajak, kita kurang 15.000. Itu namanya penangguhan utang PPh. Jadi yang harus kita bayar itu harusnya 75.000. Tapi menurut catatan akuntansi kita, pajak penghasilan itu cuma 60.000. Berarti kan kita kurang berapa? Nah, 15.000 itu masuk penangguhan utang PPh. Nah, yang kita harus bayar itu yang utang pajak. Kalau yang sebelumnya tadi kebalikannya. Kita nyatet sebesar 36.000 itu berupa pajak penghasilan. Tapi ternyata setelah di cross check sama peraturan pajak, kita cuma harus membayar 30.000. Kita nyatet kelebihan. Nah, 6.000 itu masuk ke penangguhan PPh. Nah, 6.000 itu juga harus dibayar? Enggak. Yang harus dibayar cuma utang aja. 30.000-nya aja. Jadi nanti sewaktu kita misalnya ada lanjutan soal ya, kita harus membayar utang pajak ya, berarti utang pada kas. Itu yang cuma 30.000 ini aja. Yang ada nama akun utang. Oke. Yang 6.000 enggak usah. Paham? Iya, tetap 75 pada kas. Karena emang yang harus kita bayar 75 itu menurut peraturan pajak. Jadi kita kalau untuk pajak berpatokan sama yang menurut peraturan pajak. Oke. Nah, ini ada laba ditahan. Itu bisa untuk penyisian. Penyisiannya macam-macam, bisa untuk ekspansi usaha. Misalnya mau bikin beli lahan baru atau mau bikin pabrik baru atau apa, itu namanya penyisian. Nah, cara mencatatnya saldo laba pada penyisian untuk ekspansi. Jadi misalnya laba ditahan kita sebesar 200 juta. Nah, setelah itu kita memutuskan untuk ekspansi, misalnya mau beli lahan baru untuk perusahaan. Itu sebesar 50 juta, catatnya saldo laba. Kan aslinya laba ditahan itu kan tempatnya di kredit kan. Ingat kan? Di neraca laba ditahan itu di kredit. Saldo laba sama laba ditahan itu sama. Jangan bingung, oke? Karena kita mau ngambil laba ditahan itu untuk ekspansi, makanya berubah ke debit. Jadi laba ditahannya berkurang, masuk di debit. Ini catatnya saldo laba pada penyisian untuk ekspansi. Oke. Bingung? Nah, misalnya kan kita punya saldo laba ditahan 200.000. Saldo laba ditahan itu kan di kredit. Oke, kredit ya. Setelah itu kita memutuskan 50 juta. 50 juta itu buat ekspansi. Berarti kan otomatis berkurang 50 juta kan saldo kita. Makanya itu di debit nyatetnya. Kan karena saldo normalnya di kredit, karena berkurang berarti kan masuk debit. Kayak saldo laba di debit, terus kreditnya penyisian untuk ekspansi. Cara nyatetnya gitu. Jadi tinggal dibolak-balik. Kan aslinya saldo laba ditahan kredit. Karena kita mau ambil untuk ekspansi, makanya ditaruh di debit. Terus kreditnya penyisian untuk ekspansi. Oke? Nah, ini jenis dividen. Dividen itu tadi pembagian laba kepada pemegang saham ya. Oke? Apa? Lagi asik ini kayaknya waktunya Oke. Sekarang bentuk dividen itu ada 3. Bisa berupa kas, bisa berupa saham, atau aktiva lain. Properti. Ini syarat pembagian. Jadi kan perusahaan bisa membagikan dividen atau enggak kan tergantung keputusan direksi. Tapi ini ada syarat-syaratnya. Nah, untuk pembagian dividen itu harus diingat 3 tanggal. Itu penting. 3